ini saya koreksi, mistis itu jika benda yang bukan keperuntukannya itu kita miliki. Nah, maka mistisnya itu akan terasa. Karena mistis yang baik, ini bukan mistis ya, ini melorot. Ini melorot. Karena mistis yang baik itu adalah mistis yang pusaka, atau yang lebih tepat atau familiar dengan bahasa wesi aji. Kenapa Mas? Kok pusaka itu disebut wesi aji, atau wesi aji itu kok berhubungan dengan pusaka? Sahabat Scientific Creator memperkenalkan, tapi insya Allah nggak perlu dikenalkan ya, teman-teman sudah tahu siapa beliau, Mas Galih Prabowo. Apa ya? Ya sebagai terserah lah, spiritual ya monggo. Sebagai orang yang memahami, beliau adalah seseorang yang memahami, di mana pemahamannya itu yang Scientific Creator harus banyak belajar dari beliau tentang falsafah. Lepas dari apa yang ada di dalam pusaka, mistis atau mitos apa yang melekat pada pusaka tersebut, tetapi kita tidak bisa menolak atau kita mengesampingkan jika ini adalah warisan dari sejarah leluhur kita. Kalau bukan kita, siapa lagi Thomas yang mau merawat tentang mistis dan mitos? Seseorang, sebut saja raja, dengan seseorang temenggung, itu memiliki pusaka yang sama, wesi aji namanya. Tetapi pamor atau aura yang mereka pegang di dalam pusaka tersebut, aura yang ada di dalam pusaka tersebut kan berbeda. Cara untuk mengetahui pusaka yang beraura dengan pusaka yang nyun sewu tidak ada auranya sama sekali, maksudnya kosong, itu bagaimana Mas? Nah, dari saya gini Mas Ari. Pertama dari materialnya. Yang pertama dilihat materialnya. Dan secara fisik misalnya kita ngelorot satu pusaka, itu kan kita, oh ini sepuh, ini tidak gitu. Nah, dari yang sepuh itu kita lihat materialnya dulu. Kalau memang benar-benar ini tidak KW atau benar-benar sepuh gitu, nah itu baru kita lihat rijiannya. Oh ya, jadi gitu. Sebenarnya kalau keris saya juga belum pusaka gitu, belum banyak memahami lah. Di luar sana masih banyak yang ahli-ahli, tapi saya sendiri berusaha terus belajar. Sepuh gimana, yang bukan gimana. Nah, dari sepuh ini sendiri kita tahu bahwa materialnya ini dapurnya, walaupun mungkin dapur sederhana gitu. Dapur-dapur sederhana seperti brujul, tilam upih, tilam sari, itu kan dapur-dapur lurus, keris-keris, bisa dikatakan wajib dimiliki dulu. Nah itu kita lihat dari bahannya dulu, garapnya, rincian termasuk kerapian dan tidaknya bahannya, itu baru nanti kelihatan Mas Ari. Otomatis. Nah itu nanti bisa dilihat kualitasnya jika ada pembandingnya Mas Ari. Oh iya. Jadi karena putran itu duplikat, itu juga banyak. Duplikat itu yang membuat empu yang sama atau empu yang berbeda? Bisa dimungkinkan berbeda. Jadi nek dulu misal nun sewu nggih ada pesanan si A, tentu nggih seperti dia memegang kekuasaan nun sewu senopati lah, dia harus bisa mengatur anak buah atau tentara, dia harus punya wibawa, dia harus bisa menang berperang. Nah di sini kan mesti ada campur tangan dari para empu gitu. Dengan doa-doanya, dan itu diwujudkan dengan sebilah keris dengan dapur dan pamor tertentu. Jadi mistis dan mitos itu kita pun tidak bisa melepaskan dari pusaka. Kembali lagi, terlepas dari mistis dan mitos, yaitu biarkan mereka tetap berada pada tempatnya, janganlah kita mengganggu mereka yang ada di yang bukan wilayah kita. Kalau dari sini Mas, kita nyun sewu sahabat Scientific Creator, di sini kita hanya berbagi pengalaman dan informasi, tidak bermaksud lain. Filosofi dari keris, katanya kan keris itu ada bisa berdiri Mas.
Maksudnya diberdirikan, tidak Ya. berdiri sendiri kan Ya, enggak? Itu ya. diberdirikan. Itu maksudnya apa, Mas? Sebenarnya begini, Nek, dari segi fisik, dari segi bentuk dan fisik ini melambangkan Mas, keseimbangan. Jadi bisa dikatakan bahwa buatan atau hasil karya dari Sang Empu ini benar-benar presisi, ya, dari sisi fisik. Kalau ada mungkin yang menganggap dari sisi lain atau sisi mistis, nggih. Ini bisa dikatakan bahwa keris niki punya energi. Kalau saya masih tertarik dengan keseimbangan, di mana empu-empu pada zaman dahulu itu dia membuat pusaka ini tidak dengan sembarangan, ya dengan ritual yang prosesnya itu tidak mudah, dan dibalik keseimbangan itu juga saya tidak menolak tentang mistis. Kenapa mistis itu kok tak tertolak? Karena di setiap sesuatu yang tua itu menyimpan aura, dan setiap sesuatu istimewa di situ akan tersimpan energi luar biasa. Salah satunya pusaka. Kalau nak didekeng kayak ngene iki tok ya kabeh benda bisa. Semua benda bisa diberdirikan seperti ini. Tetapi tidak semudah atau tidak seindah pusaka berdiri, menunjukkan tentang ketangguhannya. Kalau Mas Galih sendiri, nah seperti ini Mas, ini kan lo ini Mas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ya? Ini lo 11 ya? 11. Ada lo 7, ada lo 9, 11, dan pasti ganjil ya Mas? Kenapa sih ganjil? Kalau kenapa sih ganjil, saya belum begitu paham nggih Mas. Tapi yang jelas kalau yang saya pahami nggih Mas Sewu, dari jumlah lo ini juga mengandung arti tersendiri. Oh gitu. Yeah. Jadi lo 3 itu seperti keris jangkung nggih. Keris jangkung itu kan lo 3. Jangkung itu dari kata jinangkung. Gitu. Ya, itu juga banyak digunakan oleh orang-orang yang memiliki kekuasaan. Artinya filosofi dari jinangkung sendiri kan nggih, napa nggih? Wong nek dijangkung wis ora oleh selak. Gitu. Gitu ya Mas. Ya, jadi nek diserai keris jangkung, ya dia harus bisa amanah memegang amanah. Iya, amanah. Mejane gerak wae. Nah, seperti di sini Mas Ari, di sini juga ini banyak yang sepuh, yang tidak cuma satu ini, tapi ini ya. Iya, tapi saya seneng dia Jalak Nguri itu tangguhnya wetan. Yang ini Mas? Ini Jalak Nguri. Ini sepuh semua. Menurut saya kenapa kadang kok dikatakan energinya semakin besar, semakin sepuh semakin besar. Saya gini Mas Ari. Gagah-gagahan ya Mas? Iya. Jadi nek besi itu kan bisa menyimpan memori. Jadi semakin lama dia melintasi zaman ini kan. Iya. Dia merekam memori segala kejadian yang pernah terjadi. Aku ngomong keris kok apik kabeh to Mas? Ya enggak lah. Biasa kok kotor-kotor. Enggak lah. Jadi nggak cuma menyimpan, tidak cuma apa jenenge ngopeni sing waton digletake, enggak, bener-bener dirawat ya. Iya, dirawat, dipahami juga. Jadi nek kula ngeten Mas Ari, keris ini juga bisa sebagai nopo nggih. Nggih, nek orang dulu dikatakan ageman itu karena
bisa dikatakan sebagai teman, sahabat. Karena ketika kita akan melakukan hal-hal yang tidak sesuai nggih, nun sewu tidak baik, niku nek ndek keris ngelorot keris men mboten sida, Kerentek ati. karena apa nggih nun sewu, kita lihat filosofi keris itu. Iya. Oh, keris iki ki ora ya. Nek nyekel keris iki ya kudu ngene. Nah, kita ingat Dan nggak bisa tertukar, Mas. nggak bisa. Sangat berani memaksa untuk memiliki yang bukan Oh, nggak bisa. karakternya, Nggak bisa. jangan coba-coba ya. Ya. Jadi seperti kula sendiri nggih nun sewu kula piyambak. Kalau lihat keris bagus, ya tertarik Mas Ari. Tapi nek itu tidak sesuai untuk saya, tidak pas untuk saya, ya saya tidak mau. Seperti dapur-dapur Nogo, Singo, itu nek saya ya kurang pas ngerawat. Barang istimewa di tangan di tangan beliau yang istimewa, maka yang istimewa itu akan luar biasa. Jangan sampai sesuatu yang istimewa itu tidak dikelola, tidak dirawat, maka ya akan terkubur dengan bahasa biasa-biasa saja. Oke. Nah kadang ngaten Mas Ari, kadang saya menemukan keris nggih itu dengan dapur yang sederhana, dapurnya, Iya. tapi kelengkapannya luar biasa. Kelengkapan itu Mas maksudnya. Ya, maksudnya dari rinciannya, dari bukan rinciannya nggih, dari sandangannya, dari pamornya, dari garapnya, itu ada di sini Mas. Yang mana Mas? Ini keris biasa Mas Ari. Tapi kalau kita lihat dari luar, nun sewu, dari sandangannya dulu nggih. Iya. Ini pendoknya perak, Oh, pendok bunton perak. Kayunya timoho pelet lamen. keren ya. Ya. Terus ini dedernya, ini putri kinurung. Kalau lihat sininya Mas, ini presisi sekali gelungnya ini. Padahal yang deder ini juga mengandung filosofi yang sangat tinggi. Oh, iya. Ini bukan hanya bilah, ini belum sampai bilah. Jadi dari ujung ke ujung itu Iya. pusaka ini tidak hanya sebatas pusaka berwujud pusaka, tapi banyak nilai-nilai, kembali lagi mistis, filosofi dan falsafah. Oke. Ini mesti yang pakai pendok perak mesti bukan orang sembarangan dulu. Oh, cirinya. Ya, jadi satu. Karena kalau nun sewu yang untuk yang biasa pasti pakainya dia suasa seperti ini. Suasa biasa. Terus kayu timoho juga sebagai penanda bahwa keris ini bukan keris Sembarangan. sembarangan. Pemiliknya maksudnya. Iya. Terus ini deder. Ini mendaknya juga. Ini parijoto. Parijoto ini masih pakai inten. Asli. Asli ini original. Baru ke bilah. Dapurnya sederhana Mas. Dapur sederhana. Dapur lurus. Tapi kalau kita lihat dari mulai gonjo sini sampai dengan gandek dan sininya, ini butuh. Ini tangguhnya Senopaten. Tangguh Senopati berarti dulu ya sing ngagem itu Senopati gitu maksudnya. Ya bukan Mataram Senopaten zamannya. Oh, Oke. pada zaman Mataram Senopati. Terus kalau kita lihat pamor, ini nggak ada yang putus, Nyambung Mas. nyambung. Ini pamornya pamor atek. Oh, Ya bisa dikatakan pada umumnya singkir. singkir Mas. Ya. Padahal ini kalau yang megang itu orang biasa, tidak mungkin sandangannya, pamornya Sehalus ini. seperti ini. Iya. Karena dapur-dapur ini harus dapur keris umum. Iya, iya. Jadi nek secara filosofi ya nenek moyang kita itu dulu sering nyamudono. Nyamudono niku napa nggih?
Jadi sebenarnya punya sesuatu yang istimewa, tapi tumpet ke. Kenapa saya harus diumpetkan, Mas? Ya itu, Mas. Sebenarnya itu nek secara dipahami tenanan ge. Ya nilai-nilai positif. Karena nenek moyang kita itu, leluhur kita itu orangnya apa ya? Sederhana. Jadi sesuatu yang luar biasa itu nggak dipamer-pamerke atau ditonjol-tonjolkan. Kembali lagi Nyun Sewu, nenek moyang kita, leluhur kita itu orang luar biasa yang tidak pernah memamerkan. Nah, di sini apa WMTV Kreator memamerkan? Ini kita nggak pamer, mengasih tahu, berbagi pengalaman dan informasi tentang sejarah bagaimana keris atau pusaka Nusantara, Tanah Jawa ini sangat luar biasa dan butuh tangan-tangan Anda untuk merawat, butuh hati Anda untuk bisa pusaka ini tetap lestari, tidak termakan zaman. Di luar negeri, ini dengar-dengar sih ya, sebut saja Malaysia, Singapura, itu keris-keris Jawa, Mas, di sana banyak terawat dengan baik, di museum itu mereka tertata. Di Belanda, di Perancis itu, Leiden itu kan banyak, Mas, keris-keris Jawa. Tetapi kenapa kok di tanah Jawa sendiri kok keris itu masih menjadi barang langka? Makanya kadang begini, Mas, sekarang banyak teman-teman kita sing ngiwake, padahal dulu mbah-mbahnya itu punya banyak sekali, tapi kadang wis nggo apa to, akhirnya mangkrak atau dijual. Dijual, nah, jelek banget toh. Padahal ini harta karun, ini satu-satunya, salah satu jati diri kita loh. Ini tahun 2021. Jika kita masih tidak peduli dengan peninggalan sejarah, jika kita masih saja berpikir lain tentang pusaka peninggalan dari leluhur kita, maka nanti di tahun 2030, 2040, 2050, jangan harap anak-anak kita, keturunan kita itu ngerti tentang budayanya, ngerti tentang bagaimana leluhurnya itu seorang yang sakti mandraguna, luar biasa. Luar biasa. Dan mereka nanti akan terkagum-kagum dengan keris yang ada di Malaysia, sedangkan itu punya kita, gitu. Sedangkan itu punya kita. Nah ini Mas Ari, ini biarpun kecil nggih, pamor ini langka. Pamor apa itu, Mas? Puser? Bukan. Ini pamornya selewah, Mas. Oh iya, iya. Di antara satu dengan yang sebelah itu beda. Selewah, Mas. Selewah satu, ada yang nopo nggih, ngarani pamor tangkis. Pamor? Tangkis. Sebenarnya itu sudah sangat langka. Ya langka, alhamdulillah masih ada kelangkaannya. Jangan sampai langka itu dikarenakan musnah, tidak ada wujudnya. Mila nggih niku atas kula nggih. Ini harus dirawat dengan baik, disimpan dengan baik. Kena iki apa, Mas? Ini sempono. Wah, tenan. Nyun Sewu izin ini WMTV Kreator bukan injak anu sudah izin dengan beliau loh untuk membuka, megang langsung, karena suatu kehormatan sebagai orang biasa yang bisa melihat, memegang, bahkan bisa mencabut dan memasukkan dalam rangka. Kalau nggak beliau saya nggak boleh kok. Itu anu Mas, sempono tapi loe kembo. Luar biasa kabeh, Mas. Ki ngerti ada syuting bae ya dadi gampang banget nek ngadeg. Jenenge apa, Mas? Ini sempono. Ini sempono ya, sempono. Tombaknya tombak. Nak ngitung loknya dari sini apa dari sini sih? Dari sini ya? Itu keleng pamore. Soal mana ya, Mas? 9. Saya itu masih tertarik loh. Keris itu dimulai dari luk 3. 3, 5, 7, 9, 11. 13. 13. Intinya ganjil. Kenapa kok ganjil ya?
Nah, saya filosofinya gini, kalau 3 itu tadi seperti jangkung itu jangkung, kalau 7 pitu kan pitulungan wong Jawa ngarani. Oh, ya, ya, setiap dari cerita 3, 5, 7 itu ada maknanya ya Mas ya. Nah, 5 seperti Coba, dapur Pendowo, itu juga untuk para pimpinan gitu di pemerintahan. Ini ada Pendowo Lare tapi. Yang mana Mas? Sekarang sing duwe cak nom nggih Pendowonya Pendowo Lare Mas Ari. Pendowo Cinarito jangan. Nah, ini Pendowo Lare. Nomornya ular lulut. Tuluknya 5. Aku nandelok keris ki ra iso ngono kok kepengine langsung. Ya karena menikmati Mas. Karena Pendowo Lare niku nggih filosofine kehidupan para Pandawa ketika masih anak-anak. Senajan isih bocah ning tetep para satriya. Kenapa keris itu kok ganjil? Dimulai dari 3, 5, 7, 9, 11, 13. 3 itu ada makna sendiri, 5 ada makna sendiri, dan 7 ada makna sendiri pitulungan. Kalau boleh saya nambahi, tapi ini bukan bahasa filsafat atau falsafah, tidak loh Mas. Okay. Kenapa kok ganjil? Karena nggak ada duanya. Ganjil kan tetap, ganjil itu satu. Dia mau 5, mau 7, mau 9, mau 11 ya satu. Nggak ada duanya. Adapun nama sama boleh, tetapi kegunaan atau dari empu, saya yakin empu itu menciptakan cuma satu. Gitu. Jadi sebut saja empu A, dia menciptakan ini untuk pejabat siapa pada zamannya cuma satu. Adapun lainnya duplikat. Gitu. Dikatakan itu Putran. Jadi kenapa kok keris itu ganjil dengan luk ganjil? Karena nggak ada duanya. Adapun yang sama persis mirip yaitu duplikat. Nah, caranya KW Mas. Nah, ini salah satu sing baunya nggak mungkin hilang Mas Ali. Bau apa Mas? Itu mau dicuci apa ya baunya seperti itu. Ajek. Mbak ora di minyak ya baunya. Diganti minyak ya baunya seperti itu. Podo ae. Palilan. Palilannya apa Mas? Palilan itu pemberian. Pemberian. Oke. Sumpono. Yang bungkem yang kecil. Yang ini. Bungkem. Okay. Ini Sumpono bungkem. Okay. Ini enggak lo ya Mas? Itu lo tapi kembo. Tuh. Oh iya lo. Lo Ini lo. Sini ya. Itu. Bagaimana? Lebih tepatnya gini loh Mas, menurut saya nggak semua keris itu bisa diberdirikan dengan metode keseimbangan. Tidak semua wasi aji itu bisa diberdirikan dengan teori keseimbangan. Itu kita buktikan berkali-kali. Ada kita ngedeke, ngadeke bahasa Jawanya ya, itu dengan mudah. Ada yang kita berkali-kali coba, keris nggak mau berdiri sama sekali. banyak. Bahkan akhirnya menyerah. Padahal kita bicara dari jenis besi dan perawatan sama, gitu, sama. Tapi ternyata nggak semua mau. Jadi ya suka nggak suka, percaya kono mistis itu ada. Kalau aku malah Mas.
Jal, kena tahan mas. Ragelem mas. Ah. Ragelem lagi. Nak bareng ora gelem. Iya. Kalau satu-satu dia mau. Jadi kadang Mungkin nak bahasanya nak lintas dimensi saling menghargai mungkin ya. Nak bareng-bareng. Ya ada yang mau ada yang enggak. Ini mau gak ini? ini yang sering tak bawa. Ini pusakaan mas kali ya. Gelem raya dijajari iki. Gelem ya. Oh karena mungkin satu kecil satu besar. Apa karena ada peran? Ada peran ya. Iya. Jadi caranya apa ya? Satu frekuensi. Padahal ini sebagian ada loh yang Ginon Sewu di tempat lain beda frekuensi. Begitu. Iya. Jadi Ada salah satu yang temennya itu sebenarnya puluhan, tapi beliaunya enggak mau. Di sini go Bali. gitu ya mas ya. Iya. Udah. Jadi sahabat MTV Kreator, pecinta sejarah, peninggalan sejarah. Ayo kita belajar mengenal kembali siapa kita, jati diri. Dimulai dari mana? Mencintai peninggalan dari leluhur. Tinggalkan sesuatu yang Nyun Sewu menurut kita benar-benar nggak cocok. Tinggalkan saja. Tetapi jangan dibuang. Apa yang ditinggalkan? Tentang kepercayaan. Apa-apa disirik-siriki, apa-apa disirik-siriki. Enggak seperti itu. Kita nggak bicara tentang hal yang Nyun Sewu. Sebenarnya saya sendiri nggak mau menyebut tentang sirik musyrik, enggak. Tetapi kalau seandainya ada yang mengatakan duwe kris sirik, duwe kris musyrik, salah menurut saya. Nyun Sewu nggih, menurut saya salah. Kenapa? Ini adalah benda, tetap benda. Benda yang nggak bisa memberikan kita sesuatu hal yang sesuai dengan keinginan kita. Yang bisa memberikan sesuatu yang tepat dengan kita adalah Allah Tuhan. Tepat pada waktunya, tepat pada kebutuhannya, dan tepat pada porsinya. Hanya karena kita tidak mensukai, kita akhirnya membenci. Justru kadang justru yang bahaya yang menyirikkan. Nah itu. Jadi dia menganggap benda itu malah lebih. Ya nggak boleh itu mensirik-sirikan mas. Nah, menurut kita bicara tentang budaya ya, kita bicara tentang budaya, kita bicara tentang peninggalan leluhur. Nggak usahlah disirik-sirikan. Kalau Anda suka, alhamdulillah. Nggak suka, sudahlah. Dia harus dipisah. Terpisah. Ambil sisi positifnya, tinggalkan negatifnya. Jangan sampai karena kita melihat sesuatu itu nggak ada positifnya, ini diopenin dengan luar negeri nih, dengan bangsa lain. Iya. Karena di bangsa sendiri ini sudah nggak kepake. Jadi ini tentang budaya, ini tentang peninggalan dari leluhur kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau nggak sekarang, mau kapan lagi? Betul. Apakah ini nunggu hilang musnah, ditelan zaman, karatan, hancur lebur, dan nanti datang orang-orang luar negeri, entah dari negara mana, datang untuk mengambil, membeli. Dan di sana, benda ini jadikan suatu riset, dirisetkan dengan mereka. Dari mana kedatangannya, prosesnya, dan sampai siapa pembuatnya, empunya. Di sana dihargai, sangat dihormati. Di negeri sendiri, angel kalau ngomong. Sebagai di mana ini? Kembali lagi Nyun Sewu, ambil sisi positifnya. Kebencian yang mendarah daging akan tampak lucu pada akhirnya. Salam dari kami berdua, WMTV Kreator, Mas Galih Prabowo. Salam budaya, salam ngopeni sejarah dari leluhur tercinta, peninggalannya. Salam dari Kabupaten Purworejo bersama spiritualis Loano. Salam untuk Indonesia semua, salam untuk masyarakat seluruh dunia. Salam budaya, nguri-nguri sejarah Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.